kalian semua tahu kan, bayi itu lagi sakit parah. Dia terkena penyakit thalassemia. Iya. Dan itu penyakit langka. Harus transfusi darah setiap bulan. Itu dia yang aku pikirin sekarang. Panti asuhan nggak siap nerima keadaan ini semua. Karena dananya itu mahal banget. Mereka nggak punya dana sebesar itu buat ngobatin anak ini. Kalau segera nggak diobatin, kalian tahu sendiri kan akibatnya apa. Kalau kita tinggalin anak itu di panti asuhan ini, sama aja kita ngebunuh dia secara pelan-pelan. Aku udah janji sama papa aku nggak bakal ngelakuin kesalahan lagi, tapi nyatanya apa? Kenapa urusannya jadi ribet kayak gini sih? Gue pikir kalian berdua itu ke kantor polisi terus ditahan. Tapi kok bisa lolos? Gue sama Kinan emang sempat ke kantor polisi, Al. Tapi kita nggak jadi ngomong, karena bokap gue berubah pikiran. Lagian lo, Fir, ngapain sih lo malah cerita sama bokap lo? Jadi ribet kayak gini kan urusannya? Sorry, Al. Gue nggak pernah bisa bohong sama bokap gue. Udahlah, Al. Lu juga jangan nyalain Safira terus-terusan dong. Tapi gue pikir, ini saat yang tepat buat kita nebus dosa kita. Maksud lo, Fir? Gue bakal adopsi anak itu. Hah? Dan gue beri nama Cinta. Semoga ini emang yang terbaik. Lama-lama gue pikir, kalau bayi ini nggak kita ambil, urusannya bisa sampai ke polisi. Ntar makin ribet kan? Emang lu udah izin sama bokap lu? Besok kita semua harus ketemu sama bokap gue. Ada apa ini? Pak, izinin kami urus bayi ini sama-sama ya, Pak. Untuk menebus dosa kita semua. Menebus dosa? Membunuh ibunya anak itu terus kamu bisa menebus dosa? Dan apa kalian bisa mengembalikan ibunya itu? Pak, tapi kalau kita nggak ngurus bayi itu, sama aja kita nambah dosa, Pak. Izinin kita semua merawat bayi itu sampai besar ya, Pak ya. Boleh kan, Pak? Apa dengan merawat bayi itu bisa menebus dosa kalian? Tapi kalau menurut Om kita harus lapor polisi. Urusannya bisa panjang, Om. Kita semua bisa masuk penjara, Om. Dan itu bisa merusak masa depan kita. Kalian tahu kan, Bapak ini seorang guru. Pertama yang Bapak ajarkan ke murid Bapak itu bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Kalian semua ini kan sudah dewasa. Tapi kalian tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi menurut Bapak, lebih baik bayi itu diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dan bisa mendidik bayi itu. Pak. Pak. Dulu Papa bisa, Pak, bawa Safira ke rumah. Ngerawat Safira sampai gede dan sayang sama Safira, Pak. Tapi kenapa Papa nggak bisa ngelakuin itu sama bayi ini, Pak? Safira cuma pengen ngebales semua kebaikan Papa sama Safira. Satu hal lagi, Pak. Bayinya lagi sakit. Dia butuh uang yang sangat besar, Pak, untuk pengobatan ini. Mana ada, Pak, orang lain yang mau ngerawat dia selain kita semua. Masya Allah. Jadi bayi itu sedang sakit? Iya. Cinta kangen sama mama ya? Iya, kangen ya. Wow, semoga cepat sembuh ya Cinta ya. Makasih ya Bu ya. Sayang, kangen
sama Mama. Kangen ya? Ya Allah, apa sebenarnya rencana membuat hidup Safira anakku? Cantik banget sih pakai baju pink. Safira, kayaknya hari ini kamu bahagia sekali. Ya iya dong, Pak. Kan mulai sekarang aku akan merawat cinta dan membesarkan cinta seperti anak aku sendiri. Tapi ingat, kamu mesti harus siap kalau suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Siapa yang datang itu, Safira? Coba aku lihat dulu ya, Pak. Sini, Dede. Aku titip cinta ya, Pak ya. Kinan. Safira, maukah kau menikah denganku? Aku pengen ngelewatin ini semua bersama. Sama kamu, Fir. Om, saya mohon restu. Izinkan saya menikahi Safira, Om. Kalau memang kamu benar-benar mencintai Safira, Om akan izinkan. Tapi kalau kamu menikah dengan Safira, hanya ingin mengadopsi bayi itu, maaf, Om tidak akan mengizinkan. Saya sudah mengenal Safira sejak kecil. Safira adalah cinta pertama saya. Jadi izinkan saya menikahi Safira. Saya janji, saya akan mencintai Safira dengan seluruh jiwa raga saya. Saya janji. Jadi saya dapat restu, Om? Iya. Tapi ajak ibu kamu ke sini dan melamar secara formal. Siapa sih? Malam-malam datang ke rumah gua. Habis lagi minumannya. Ngapain malam-malam datang ke rumah saya? Kamu kan orang tua dari teman anak saya. Kamu pasti banyak uang. Kasih saya uang. Hah? Uang. Pak, saya datang ke sini bukan mau nemuin Bapak, saya mau nemuin anak Bapak. Sini uang. Apa? Jangan. Kan ngapain sih malu-maluin aja, Pak? Ibu ini mau ngasih gua uang. Uang. Masuk. Ah, udah. Lepasin. Apa ngapain sih, Pak? Malu-maluin aja. Udah. Duraka! Keluar gua! Tante, maaf ya, Tante ya. Tante, ada apa repot-repot datang ke sini, Tante? Kamu masih tinggal di sini juga. Alvaro, dengar ya. Kalau saya nggak karena terpaksa, saya nggak bakalan datang ke sini. Tapi karena Kinan nggak ngasih nomor telepon kamu, makanya saya terpaksa juga datang ke sini.
Iya, ada perlu apa Tante? Saya mau tanya sama kamu ya, kenapa Kinan tiba-tiba minta izin sama saya untuk nikahin Safira? Ada apa? Kok mendadak banget? Gua nggak boleh ngasih tahu yang sebenarnya. Tante malah nggak boleh tahu apa yang udah terjadi sama kami. Kok diem? Kenapa? Jawab. Ya karena Kinan cinta sama Safira Tante. Nggak usah bohong kamu. Sebenarnya ada apa? Jelasin. Ya beneran, aku nggak bohong loh Tante. Ya, terserah kalau Tante nggak percaya sama aku. Ya terserah, aku udah bicara sejujurnya. Jadi menurut aku Tante kasih restu aja sama Kinan. Daripada ntar dia nekat. Nekat? Nekat gimana? Tante, aku tuh kenal banget Kinan dari kecil Tante. Aku kenal gimana keras kepalanya dia. Kalau Tante terus-terusan ngalangin dia, ntar dia makin berontak Tante. Jadi mendingan menurut saya, Tante kasih restu sama Kinan buat nikahin Safira. Udah gitu aja. Ya udah, nggak ada keperluan lain kan Tante? Ya udah, saya permisi ya Tante ya. Kak Farah? Kak Farah? Kurang ajar. Bahkan temennya pun setia sama Kinan dan Safira. Awas kamu Safira. Aku pasti akan nemuin alasan kenapa anakku sampai kepengen buru-buru nikahin kamu. Halo, Al. Nan, kacau Nan. Ada masalah baru lagi Nan. Ada apa lagi sih, Al? Lo tahu, tadi nyokap lo datang ke sini. Terus dia nanya ke gua, kenapa tiba-tiba lo mau nikah sama Safira? Tapi lo nggak ngomong macem-macem kan, Al? Ya enggak lah, lo pikir gua bego apa? Gua bilang aja kalau lo emang cinta sama Safira, makanya lo pengen nikah sama dia, ya kan? Nah itu dia, bro. Mau gimana lagi? Cuma itu satu-satunya cara supaya gua bisa mengadopsi cinta secara sah dan menebus semua dosa kita. Tapi Nan, nyokap lo sih kayaknya nggak akan ngasih restu deh. Soalnya tadi juga ya, mukanya tuh kesel banget. Gua serem melihatnya. Iya. Tadi juga Om Salman ngasih syarat. Dia mau nerima lamaran gue. Asalkan nyokap gue datang langsung lamar Safira. Aduh. Gue bener-bener bingung banget, bro. Sekarang gue harus gimana ya menurut lo? Aduh, kalau itu gue bingung Nan, kayak gimana ya. Gue nggak paham Nan. Gue nggak bisa bantu, sorry ya. Ya udah deh, bro. Gak apa-apa. Gue juga lagi nyetir ini. Thanks ya. Ya udah, lo hati-hati. Bye. Naila. 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 Kamu di mana, Nak? Naila. Kamu gak sakit kan, Nak? Naila. 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 Tante. Naila. Naila. Kenapa, Pak? Itu Pak, ada orang nyebrang gak lihat-lihat. Naila. Bu, minggir Bu, jangan di tengah jalan. Naila. Tante pinggir kan nanti ketabrak, Teh. Sebentar, Pak ya. Tunggu, Pak. Naila. Ada apa dengan kalian? Naila. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Naila. Mungkin ada masalah. Ini teteh saya, Pak. Lagi panik karena baru saja kehilangan anaknya. Ayo, Teh. Kita pergi. Maaf ya, Pak. Ya. Ya Allah,
Seorang ibu tidak akan sanggup kehilangan anaknya. Safira sudah seperti ibu bagi Cinta. Cuman Allah yang tahu apa yang akan terjadi padanya kalau aku sampai memisahkan mereka. Mungkin keadaannya akan sama seperti wanita itu. Pak, ayo kita jalan lagi, Pak. Jalan, Pak. Baik, Bu. Stop! Pak, gimana sih nyetirnya? Bisa nggak sih? Anu, Bu, ada Mas Kenan di depan. Apaan sih Kinan ya? Apaan sih? Hah? Kamu tuh? Ma, please ma, izinin Kinan nikah sama Safira ma. Kinan tuh cinta sama Safira ma. Mama tahu kan, Kinan gak bisa hidup tanpa Safira ma. Safira itu adalah cinta pertama dan terakhir Kinan. Please. Berdiri. Kamu tuh mau nikah sama Safira cuman gara-gara bayi itu kan? Ngaku. Enggak ma. Karena anak itu atau bukan, Mama tahu kan betapa cintanya Kinan sama Safira. Kinan gak mau jadi anak durhaka ma. Safira juga gak mau jadi anak durhaka. Jadi please, Kinan mohon ma, izinin Kinan nikah sama Safira. Jadi menurut aku tante kasih restu aja sama Kinan daripada ntar dia nekat. Alvaro benar. Kalau nggak diizinin, Kinan pasti nekat. Dia bisa ninggalin aku. Mungkin sebaiknya aku lamar Safira. Dengan begitu aku bisa cari tahu apa yang disembunyiin sama Kinan. Apa alasan dia sebenarnya sampai dia kebelet ingin menikahi Safira. Azizah. Iya, Bu. Cepetan, sekarang kamu sama supir beli semua barang seserahan buat Kinan lamaran sama Safira. Beli apa aja ya, Bu? Serah kamu, pilih aja, saya nggak peduli. Iya, baik, Bu. Permisi. Mama serius ma? Mama ngizinin aku nikah sama Safira? Yes! Makasih banyak ya ma, makasih banget. Mama itu adalah mama terbaik di dunia. Jangan makin sayang sama mama. Makasih ma. Kenapa sih? Gerah.